Di level ini tingkat kejenuhan, kalau tidak boleh saya mengatakan sudah muak dengan pembahasan atau cerita ataupun berita atau ulasan seperti yang saya lakukan hari ini juga, ya itu sudah sangat memuakkan, sudah jenuh masyarakat. Emang Republik ini masalahnya hanya masalah ijazah Pak Jokowi? Ya, apa kemanfaatannya bagi Republik ini? Ya, dalam menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas bangsa, tugas-tugas negara, ya, di tengah kita berkomitmen bisa bersama-sama ingin meningkatkan kesejahteraan. Jadi ada unsur dendam dan ada unsur untuk melemahkan Pak Jokowi pada putaran Pilpres berikutnya 2029. Isu ini digoreng oleh para oposisi, anggap begitu, ya, untuk menjatuhkan kredibilitas, ya, tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi, seolah-olah dibangun sebuah strategi propaganda masif, ya, sehingga pada satu titik nanti karena ini nggak selesai-selesai, akhirnya menjadi sebuah gosip nasional yang tanpa ada penjelasannya. Orang menilai Pak Jokowi kok tidak punya nyali ya, kok tidak punya keberanian ya, misalnya gitu ya. Untuk misalnya mengikuti sarannya Pak Yusuf Kalla, lihatkan saja. Karena apa? Pak Jokowi kan sebenarnya tidak ada masalah untuk melihatkan itu. Karena kalau toh ingin melihatkan, ijazah Pak Jokowi itu kan sekarang sudah menjadi alat bukti dan itu ada di tangan penyidik. Ketika sudah ada di tangan penyidik, ya, yang berhak untuk boleh dilihatkan ke publik yang bukan terkait dengan proses hukumnya adalah penyidik. Kalau misalnya ini masuk ke ruang penyidik ke pengadilan, tentu itu kewenangan itu ada di jaksa atau di majelis hakim. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita yakin dalam waktu dekat kasus ini akan sampai ke pengadilan? Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Monolog Ruang Konsensus hari ini saya akan berdiskusi tentang akan kemana sih arahnya kasus polemik ijazahnya Pak Jokowi. Ya, apakah benar ini akan berakhir di pengadilan? Ya, dan berapa lama lagi? Atau ini selamanya akan menjadi ruang polemik. Nah, kenapa isu ini saya angkat? Karena saya pikir dari berbagai percakapan dengan sejumlah teman dan juga saya simak pendapat baik kaum intelektual, grassroots, isu ini sudah sampai di level yang memuakkan. Ya, karena tidak ada kemanfaatan yang didapatkan dari rakyat disuguhi dengan permainan politik hukum seperti ini. Kenapa bisa lama? Itu yang akan saya diskusikan. Tentu dengan perspektif saya. Apa yang membuat ini lama dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Nah, kalau kita lihat dalam konsep ini adalah bagian dari jalan atau roadmap menuju Pilpres 2029, menjadi wajar kalau polemik isu ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu, ya, bisa kita terima karena memang pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini palsu adalah pihak-pihak yang kalah Pilpres, ya toh. Jadi ada unsur dendam dan ada unsur untuk melemahkan Pak Jokowi pada putaran Pilpres berikutnya 2029. Isu ini digoreng oleh para oposisi, anggap begitu, ya, untuk menjatuhkan kredibilitas, ya, tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi, seolah-olah dibangun sebuah strategi propaganda masif, ya,
Sehingga pada satu titik nanti karena ini nggak selesai-selesai, akhirnya menjadi sebuah gosip nasional yang tanpa ada penjelasannya bahwa Pak Jokowi memang ijazahnya palsu. Buktinya apa? Kalau memang pihak kepolisian meyakini bahwa ini adalah fitnah terhadap Pak Jokowi, ya, dengan segala alat bukti yang sudah dikumpulkan dengan sejumlah saksi, pendapat para ahli, ya, tentu masalah ini tidak akan berlarut lebih dari setahun. Nah, jadi kalau kita melihat ini adalah strategi propaganda menuju Pilpres 2029, kedua-duanya akan memetik keuntungan, kedua-duanya akan memetik kerugian. Keuntungan dari pihak oposisi atau pihak orang yang membenci Pak Jokowi dengan ini diglorifikasi terus-menerus adalah bahwa mereka meyakini, ya, tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi akan turun drastis sehingga berimplikasi kepada elektoral dari Mas Wapres Gibran yang digadang-gadang akan menjadi pasangan tetap Prabowo pada saat Pilpres 2029. Yaitu sisi keuntungan dari pihak oposisi. Sisi keuntungan dari pihak Pak Jokowi kalau isu ini digulirkan terus-menerus tanpa ada kepastian hukum, ya, di dalam teori politik elektoral, seseorang itu memang harus menjadi sorotan kamera. Seorang tokoh itu harus menjadi media darling, ya. Nah, memang Pak Jokowi di sini terkesan negatif, ya, tapi menjadi sorotan kamera setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan seterusnya. Tidak bisa dipungkiri, Pak Jokowi akhirnya menjadi sorotan kamera terus-menerus, namanya secara algoritma akan terus bermunculan, akan ada di tingkat atas dalam pencarian di mesin-mesin pencarian. Dari Google kah, ChatGPT kah, DeepSeek dan seterusnya. Nah, ini memang menguntungkan karena kalau orang ingin melihat tingkat popularitas, Pak Jokowi akan diuntungkan. Keuntungan tingkat popularitas Pak Jokowi ini akan berimplikasi kepada elektoral dari Mas Gibran. Nah, kemudian apa sisi negatif dari pihak oposisi kalau ini diteruskan? Ya, dari sisi oposisi atau pihak yang ingin terus mengglorifikasi polemik ini, ya, mereka akan mendapatkan stigma atau label dari masyarakat bahwa mereka-mereka ini memang adalah para pecundang, ya, orang-orang yang punya hasrat politik yang tidak tersampaikan dan kemudian mencoba cara-cara yang busuk, ya, untuk menjatuhkan lawan politik. Sampai kapanpun orang-orang seperti ini atau siapapun yang akan diusung mereka tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Itu saya duga akan relevan pada saatnya nanti kalau sampai akhir 2026 ini isu ini terus bergulir dan aktor-aktornya itu saja dengan narasi-narasi, diksi-diksi yang dibangun itu saja. Jadi kalau toh tadi saya memulai dengan mengatakan di level ini tingkat kejenuhan, kalau tidak boleh saya mengatakan sudah muak dengan pembahasan atau cerita ataupun berita atau ulasan seperti yang saya lakukan hari ini juga, ya, itu sudah sangat memuakkan, sudah jenuh masyarakat. Emang Republik ini masalahnya hanya masalah ijazah Pak Jokowi? Ya, apa kemanfaatannya bagi Republik ini? Ya, dalam menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas bangsa, tugas-tugas negara, ya, di tengah kita berkomitmen bersama-sama ingin meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Bagaimana pemerintah bisa bekerja kalau sebagian besar elit politik, ya, sibuk mengulas, berspekulasi dengan pendapat masing-masing soal polemik ini. Ya, dari sisi negatif dari pihak lawan atau pembenci Pak Jokowi, ya, ini mereka akan mendapatkan justru apresiasi yang negatif. Jadi manakala mereka mengusung calonnya nanti pada saat 2029, ya, anggaplah misalnya saya menduga, ya, tetap
kelompok ini akan mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2029. Atau misalnya kombinasi Anies Baswedan dengan Ganjar misalnya. Atau misalnya kombinasi Anies Baswedan dengan Mahfud MD misalnya. Nah, ketika yang mengusung orang-orang ini, ya basis akar rumput Pak Prabowo, basis akar rumput Pak Jokowi, basis akar rumput Golkar, basis akar rumput PKB, basis akar rumput PAN yang merupakan memang koalisi partai yang ada di pemerintahan dan di parlemen, itu akan dengan mudah dikalahkan dalam Pilpres 2029 nanti. Ya, jadi memang ini beresiko. Ya, ini benar-benar pertarungan yang dead or alive, hidup atau mati. Ya. Nah, kemudian apa sisi negatif yang akan diperoleh dari pihak Pak Jokowi kalau isu ini terus digulirkan? Ya, menurut saya kerugian negatif, ya, kebalikan dari yang tadi diterima oleh pihak oposisi. Tidak menutup kemungkinan juga, ya, jika ternyata memang orang menilai Pak Jokowi kok tidak punya nyali ya, kok tidak punya keberanian ya, misalnya gitu ya, untuk misalnya mengikuti sarannya Pak Yusuf Kalla, lihatkan saja. Karena apa? Pak Jokowi kan sebenarnya tidak ada masalah untuk melihatkan itu. Karena kalau toh ingin melihatkan, ijazah Pak Jokowi itu kan sekarang sudah menjadi alat bukti dan itu ada di tangan penyidik. Ketika sudah ada di tangan penyidik, ya, yang berhak untuk boleh dilihatkan ke publik yang bukan terkait dengan proses hukumnya adalah penyidik. Kalau misalnya ini masuk ke ruang penyidik ke pengadilan, tentu itu kewenangan itu ada di jaksa atau di majelis hakim. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita yakin dalam waktu dekat kasus ini akan sampai ke pengadilan? Saya 50-50 menilainya. 50% saya yakin sebentar lagi, ya, mungkin dalam akhir bulan ini, ya, akhir April ini, ya, Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas yang keduanya kepada pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan kemudian memberkas, memeriksa, meneliti, oh iya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, pihak kejaksaan kemudian P21 kemudian menyiapkan materi penuntutan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, artinya apa? 50% ini bisa cepat. Tapi 50% lagi saya meyakini juga ini juga bisa sampai akhir 2026. Karena pasti ada aja alasan-alasan untuk ini belum bisa diproses. Bahkan terakhir kita melihat, ya, pengakuan dari timnya Roy Suryo, mereka sudah bertemu, beraudiensi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menanyakan apakah berkas pemberkasan atau pemberian berkas yang kedua dari pihak Polda Metro Jaya, ya, untuk melengkapi persyaratannya sudah disampaikan. Belum. Pihak kejaksaan menjawab seperti yang diceritakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, belum diterima. Artinya apa? Memang ada berkas-berkas yang mungkin belum lengkap. Nah, kalau ini terus seperti itu, ya, Roy Suryo dan kawan-kawan meminta pihak kejaksaan untuk menghentikan perkara ini. Inilah menghentikan perkara. Itu tidak bisa. Ya, itu lagi-lagi terlihat dari sana ketika mereka beraudiensi ke pihak kejaksaan, ya, terlihat mereka ingin memastikan mereka siap sidang atau tidak. Ternyata mereka takut, gitu loh. Ketika mereka takut itu sebenarnya bisa dibaca bahwa mereka sebenarnya tahu mereka salah. Persoalannya adalah ini bukan persoalan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Karena laporan yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya adalah dalilnya adalah Pak Jokowi, ya, dicemarkan nama baiknya. Bukan persoalan ijazah palsu. Ya, persoalan ijazah palsu kan mereka yang mendalilkan. Nah, jadi karena itu, ya, di mana letak ini bisa kita selesaikan secara cepat?
Kalau toh memang ini tujuannya adalah untuk elektoral 2029, apakah elit politik di Indonesia ya sebusuk ini cara berpolitiknya, ya, sejahat ini cara berpolitiknya, sekriminal ini cara berpolitiknya, ya, dengan membangun sebuah isu yang memancing emosi publik, ya, yang mengajarkan kepada generasi, ya, yang akan meneruskan perjuangan para orang tua yang saat ini memimpin negeri untuk terbiasa berkonflik, saling fitnah. Apakah ini yang dijadikan dasar untuk meraih kursi kekuasaan? Saya pikir ini semuanya sudah keliru. Ya, jadi cara yang saya pikir cukup bijak ya untuk menuntaskan kemuakan masyarakat, kemuakan publik atas berlarutnya polemik ijazah Pak Jokowi ini tergantung pihak penyidik, pihak kepolisian. Kita selama ini ya hanya menerima penjelasan pihak Polda Metro Jaya, berkasnya sedang diproses, sedang masih dilengkapi dan seterusnya. Sampai kapan? Ya, katakanlah memang ini belum lengkap, tapi kan harus ada deadline. Nah, cara-cara seperti ini tidak sehat lagi. Ya, kita bisa melihat kalau Polda Metro Jaya ingin segera menuntaskan kasus ini, ya pasti saya yakin kalau misalnya di Polda Metro Jaya itu kan atasannya kan adalah Kapolri, ya. Kapolda itu adalah kepala kepolisian daerah yang menugaskan Direktur Reserse Kriminal Umum, ya, untuk memproses ini sampai tuntas. Kenapa kok lama ini ditangani? Pihak Kapolda bisa menanyakan ke Direktur Resersenya, kau gimana ini kok kau lama kali kerjanya? Kalau kau nggak sanggup aku geser aja kau. Bisa saja begitu, ya kan? Nah, apakah dialog seperti ini terjadi? Atau bisa saja misalnya Pak Kapolri, Jenderal Sigit menanyakan ke Kapolda, itu sudah tidak produktif bagi masyarakat. Kau bisa usut, tuntaskan nggak kasus itu? Kalau kau nggak bisa tuntaskan, ya aku ganti kau. Biar aku tunjuk Kapolda baru di sana yang bisa cepat menuntaskan itu. Harusnya kan bisa seperti itu. Kalau memang ada goodwill, ada keinginan dari elit, ya, dari Pak Prabowo sebagai atasannya Pak Sigit, atasannya Pak Kapolri untuk segera menuntaskan ini. Kalau dari sisi keahlian, keterampilan, kecanggihan para penyidik di Polda Metro Jaya, saya sedikit pun tidak meragukan. Mengungkap kasus ini tidak ada keraguan untuk ini bisa diselesaikan. Tetapi kenapa ini bisa lama? Siapa yang bermain sebenarnya? Apakah ada kemungkinan dari pihak kepolisian juga bermain untuk memperlama ini? Atau memang ini secara politik ini memang sengaja dimainkan seperti ini ya untuk terus memelihara nama-nama yang terkait kasus ini ada dalam pusaran algoritma, ya. Algoritma YouTube, algoritma Facebook, algoritma TikTok, algoritma di Google, dan seterusnya. Karena memang dunia sekarang dunia algoritma. Langkah kehidupan kita, ya, gerak kita, hobi kita, kita mau ngapain itu semuanya sudah tersistem dalam coding, ya, dalam apa yang menjadi basis seluruh orang sekarang. Hidupnya kalau nggak pegang HP, ya rasanya separuh kehidupannya hilang. Artinya apa? Langkah kita dikuasai oleh coding yang menunjukkan kemana arah algoritmanya. Nah, kalau pusaran kasus ini berpusar terus menerus seperti ini, nggak jelas. Saya yakin ya, tingkat partisipasi publik nanti untuk mengikuti Pilpres 2009 akan menurun drastis. Karena membangun sebuah proses demokrasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, dengan cara-cara yang naif, ya. Seharusnya saya meminta kepada Presiden Prabowo ya untuk bersikap tegas, tuntaskan secepat-cepatnya, harus diberikan perintah seperti itu kepada Pak Kapolri. Secepat-cepatnya. Katakan hitam kalau itu memang hitam,
katakan putih kalau itu memang putih. Tidak ada ruang lagi untuk berpolemik dengan ini. Kalau memang ada yang salah, dihukum. Kalau memang ada nama yang dicemarkan, pulihkan, rehabilitasi. As simple as that. Sesederhana itu sebenarnya kalau ada keinginan baik dari para pemangku kepentingan. Jika ini terus berlanjut, ya, saya khawatir presiden yang terpilih nanti di 2029 adalah presiden karena polemik ijazah Jokowi. Dan ini nggak membanggakan lagi. Atau si pemenang ya itu kan karena membangun dramanya berhasil. Ya, tetapi saya yakin di pengadilan kalau memang ini segera dituntaskan, April ini P21, Mei masuk persidangan, ya. Di persidangan Pak Jokowi akan melihatkan, akan menjelaskan ke publik ijazah aslinya. Dan pada titik ini, satu keputusan penting akan dilakukan oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim mengatakan bahwa dengan keterangan-keterangan ahli yang disampaikan, ini asli, selesai barang ini. Tetapi kalau majelis hakim juga terpengaruh dengan hasutan dan alasan-alasan dari pihak ahli, dari para tersangka atau para terdakwa ini, persoalan tambah berlarut. Dan akhirnya Indonesia tidak akan bisa bangkit karena seluruh orang yang terlibat untuk meraih kursi kekuasaan sedang terjerembab dalam suatu kegiatan yang benar-benar tidak terpuji. Mau jadi apa republik ini kalau para elitnya bersepakat melakukan cara-cara politik yang tidak terpuji. Walau alam bisawab. Demikian monolog hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, saya hanya punya semacam harapan. Publik sudah muak dengan kasus ini. Kepolisian harus segera bertindak cepat. Itu aja pesan inti dari apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kepada para termul, jaga kesehatan, ya, tetap semangat, ya, jaga kekompakan, dan jangan gampang terhasut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.